Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia dalam konsep perekonomian. Sebelum memasuki materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Ririn Pratiwi, yang kedua Rifda Nur Azmi, yang ketiga Lutfia Adinda, yang keempat Tri Wulandari, dan terakhir Siti Holila. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian ekonomi. Kata ekonomi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengelolaan rumah tangga. Kata ini pertama kali digunakan pada karya yang dibuat dalam sebuah gereja pada tahun 1440 untuk menggambarkan suatu sistem pengelolaan atau administrasi. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah ilmu yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan manusia dalam kehidupan melalui pengelolaan seluruh sumber daya yang tersedia. Pengelolaan di sini didasarkan pada konsep dan teori, sehingga dapat menempuh jalan yang efektif dan efisien. Saya Lutfia Dinda. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan pendidikan ilmu pengetahuan sosial dengan aspek ekonomi. Seperti yang kita tahu, IPS itu terdiri dari beberapa ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Salah satu yang menjadi bagian dari ilmu-ilmu yang ada dalam IPS ialah ilmu ekonomi. Faktanya, sumber bahan utama IPS itu berasal dari ilmu-ilmu sosial yang berupa konsep dan generalisasi. Seperti yang kita tahu juga, di dalam ilmu ekonomi itu memiliki banyak konsep. Konsep-konsep ilmu ekonomi yang tadi bersama dengan konsep ilmu sosial yang lain dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah sosial dengan baik. Berhubungan dengan itu, Profesor Lawrence Cheney dari University of Colorado, dia mengemukakan 5 konsep dasar ilmu ekonomi. Kelima konsep tersebut adalah yang pertama, yaitu konsep kelangkaan. Setiap masyarakat atau bangsa dihadapkan pada konflik antara tidak terbatasnya kebutuhan yang dihadapkan dengan sumber-sumber produksi yang terbatas. Yang kedua, bertolak dari konsep kelangkaan tadi, kemudian muncul konsep-konsep baru, yaitu karena sumber-sumber produksi yang langka, manusia mencoba mengembangkan teknik-teknik produksi yang lebih efisien. Berbagai jenis spesialisasi muncul untuk mengatasi konflik antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas tadi. Misalnya, spesialisasi yang didasarkan pada letak geografi, keterampilan, dan teknologi. Kemudian yang ketiga, karena spesialisasi kita tadi menjadi saling ketergantungan satu sama lain. Saling ketergantungan itu memerlukan sistem moneter dan sistem transportasi. Yang keempat, manusia harus menemukan suatu mekanisme alokasi sumber. Mekanisme itu adalah pasar, di mana di dalamnya ada interaksi antara pembeli dan penjual sehingga terjadilah harga. Selanjutnya, harga akan menentukan pola produksi, teknik produksi, pembagian pendapatan, tingkat pengeluaran konsumsi, dan tabungan. Semuanya itu akan menentukan tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, keputusan yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah untuk menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ini berarti adanya pertumbuhan ekonomi, adanya stabilitas ekonomi, kebebasan ekonomi, dan keadilan ekonomi. Sekian paparan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Rifda Nur Azmi akan menjelaskan mengenai pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sejak masuknya COVID-19 di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam kondisi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Nah, penyebab dari hal ini itu karena berkurangnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup pemerintahan.
Di sini ada sektor yang paling berdampak akibat dari COVID-19. Yang pertama yaitu ada UMKM, yang kedua ada pariwisata, dan yang ketiga ada manufaktur. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya ketika pandemi ini datang, berlakunya ada social distancing maupun PSBB. Nah, ini menyebabkan bahwa orang-orang harus stay di rumah dan berkurangnya pembeli terhadap UMKM itu sendiri, sehingga UMKM kesulitan mendapatkan penghasilan dan pembayaran biaya-biaya yang ada seperti gaji honor pekerja serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Nah, ini mengakibatkan pegawai tidak berpenghasilan lagi dan kesulitan ekonomi. Yang kedua yaitu ada dari sektor pariwisata. Karena kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB, maka ini mengharuskan bahwa setiap orang itu tidak boleh keluar dari rumah. Nah, ini berdampak kepada tempat-tempat liburan karena tidak ada orang yang akan keluar rumah dan tidak akan ada orang yang berliburan. Nah, ini juga berdampak seperti kepada hotel, jasa travel, restoran, sehingga ini menyebabkan dampak yang cukup besar bagi sektor perekonomian pariwisata. Yang ketiga yaitu sektor manufaktur. Nah, biasanya manufaktur ini sendiri terkhusus pada menjelang bulan Ramadan, ini akan mendorong suatu industri yang cukup besar, di mana ketika datangnya COVID-19 maka ini terhambat. Permasalahan yang dihadapi sektor manufaktur itu sendiri yaitu karyawan harian juga diminta bergantian datangnya karena kebijakan social distancing. Yang kedua juga jika perusahaan ini merumahkan semua karyawannya, maka mereka harus memikirkan pesangon-pesangon yang harus diberikan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu karyawan-karyawan ini juga terancam untuk hilang pekerjaan karena penjualan yang tidak maksimal menyebabkan dari laba yang didapatkan kurang maksimal untuk membayar semua karyawan yang ada. Nah, yang keempat juga itu adanya penurunan ekspor dan impor akibat kebijakan-kebijakan yang berlaku seperti lockdown. Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, virus COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia. Dengan cepatnya penyebaran COVID-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri, mulai dari harga minyak bumi yang jatuh ke arah terendah, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak sawit diperkirakan juga akan tertarik ke bawah apabila permintaan tidak segera pulih. Sesuai dengan hasil lansir laman newsdetik.com, bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu subsektor yang harus mendapat perhatian karena peran sentral dalam menopang perekonomian di Indonesia. Sekitar 90% tenaga kerja terserap pada sektor ini dan kontribusinya pada PDB sebesar 60%, seperti pada jenis UMKM Small Dynamic Enterprise yang mulai menggigit jari dengan banyaknya merumahkan karyawan karena tidak lagi mampu berproduksi. Belum lagi adanya batasan keluar masuk barang antar negara sehingga menyebabkan kegiatan ekspor akan terhambat. Jika dirupiahkan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional Indonesia di tahun 2018 dapat dikatakan cukup besar dengan nilai sebesar 8.400 triliun. Maka dari itu, jika pemerintah tidak menyelamatkan UMKM, maka akan terdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, mengingat UMKM lah yang menyerap hampir 90% tenaga kerja di Indonesia, karena masyarakat Indonesia lebih banyak yang bekerja pada sektor non-formal dibanding sektor formal. Baik, selanjutnya yaitu langkah yang diambil pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM di masa pandemi. Pemerintah memiliki langkah-langkah untuk menyelamatkan UMKM. Jangan sampai dihantam dan dimundur perlahan akibat COVID-19. Karena UMKM merupakan salah satu tombak perekonomian nasional, sehingga jangan sampai UMKM ini hanya tinggal nama saja. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah pertama, melakukan percepatan bagi upaya relaksasi restrukturisasi kredit UMKM yang mengalami kesulitan. Kedua, dunia perbankan harus menyiapkan skema baru pembiayaan, terutama berkaitan dengan investasi dan modal kerja yang pengajuannya lebih mudah dengan jangkauan
terutama bagi daerah-daerah yang terdampak zona merah. Yang ketiga yaitu memasukkan para pelaku usaha mikro atau masyarakat yang membutuhkan dalam skema bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan paket sembako. Yang keempat, UMKM diberikan peluang terus untuk berproduksi di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional, sektor makanan, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan kelima, pemerintah harus tetap konsisten dengan segala kebijakan yang telah dibuat. Artinya, harus ada sanksi yang jelas untuk masyarakat yang melanggar dan berharap masyarakat harus terbiasa mentaati peraturan yang telah dibuat pemerintah. Selain kelima langkah yang telah disebutkan tadi, pemerintah juga melalui strategi survival dan pemulihan ekonomi UMKM mengucurkan dana bantuan sebesar 123,46 triliun berupa subsidi bunga 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja 1 triliun. Kemudian PPh final ditanggung pemerintah sebesar 2,4 triliun dan pembiayaan investasi kepada koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Kemenkop UKM sebesar 1 triliun. Baiklah, itulah materi yang dapat kami jelaskan. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat berguna bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.